kultur Islam di Arab Saudi berbeda dengan kultur Islam yang ada di Indonesia. Tradisi pakaian jubah atau gamis misalnya, yang merupakan pakaian kebesaran Arab Saudi, berbeda dengan yang ada di negara Qatar, Mesir, dan Afrika. Pergeseran makna berjubah atau gamis sudah mulai berubah, yang pada awalnya menunjukkan identitas ketakwaan kepada Tuhan, namun sekarang jubah sudah dipakai kemana-mana, ke mall, pasar, dan tempat lainnya. Bahkan orang yang tidak menuntut ilmu di Arab Saudi juga memakai jubah. Sebagai negara yang mempunyai berbagai keanekaragaman, Indonesia mempunyai tradisi dan keunikan dalam praktik keagamaan, mulai cara berpakaian maupun dalam ritual keagamaan seperti sholat Id, sholawatan, peringatan hari besar Islam, tahlil atau kenduri, juga memakai sarung. Tradisi ini menjadi budaya dalam ritual keagamaan dalam masyarakat Muslim. Dan Buddha di India juga berbeda kultur kebudayaannya dengan yang ada di Indonesia. Baik Hindu dan Buddha juga mengedepankan kebudayaan lokal dalam prakteknya, seperti cara berpakaian maupun dalam bentuk ritual keagamaan. Dalam Hindu ada peringatan Nyepi yang di dalamnya juga terdapat ritual melasti, Tawur Agung, dan Ogoh-ogoh. Dalam agama Buddha ada Hari Raya Waisak yang memperingati 3 peristiwa penting, yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna Buddha. Ada juga ritual puja bakti. Dalam tradisi agama Hindu, Buddha, dan Islam ada kesamaan dalam selamatan pada orang yang telah meninggal. Di Islam ada yang menyebut tahlil, deresan atau kenduri. Di Hindu disebut dengan pitra puja disertai dengan doa-doa. Di Buddha disebut dengan puja bakti ava manggala atau upacara bergabung dengan melantunkan doa-doa yang ditujukan pada orang yang meninggal. Semua dilakukan selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari. Setelah penjelasan berbagai macam tradisi yang ada di dalam agama Islam, Hindu, dan Buddha, kami melakukan jejak penelusuran di beberapa tempat, seperti di Kecamatan Wagir. Dalam perjalanan, kami berhenti sejenak untuk melakukan ibadah sholat, karena dalam Islam, sholat atau berdoa dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian kami berangkat menuju Pura Pantiaman yang berjarak sekitar 10 km. Sesampai di lokasi, Nanda melakukan ritual doa karena saat tiba waktu menunjukkan jam 12 siang. Dalam agama Hindu, doa dilakukan sebanyak 3 kali, pagi, siang, dan sore. Dekat pintu masuk, kami disambut dengan baik dan kami diberikan wejangan terkait dengan keberadaan pura dan sarana ibadah yang dipakai. Ada juga kentongan sebagai penanda masuknya waktu untuk memanggil masyarakat sekitar ketika mengerjakan ritual keagamaan. Kemudian kami menuju puncak Keraton Gunung Kawi. Di sini terdapat situs keagamaan yang bernilai historis yang tinggi. Dalam satu tempat terdiri dari 5 agama: musola untuk agama Islam, pura tempat ibadah agama Hindu, vihara dan kelenteng sarana ibadah agama Buddha dan Konghucu yang hingga saat ini masih digunakan. Jika dilihat dari keberadaannya, maka toleransi beragama sudah terbangun sejak awal. Meskipun berbeda agama,
tetapi tetap mengedepankan keesaan Tuhan.